Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ويسرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Baik, nah, kita lanjutkan materinya malam hari ini untuk Nahwu Muyassar. Ya, Nahwu Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullahu taala. Baik. Malam hari ini kita masuk ke materi al-adawat al-jazimah. Al-adawat al-jazimah. Al-adawat itu bisa kita artikan alat-alat ya, atau huruf-huruf ya. Lebih tepatnya sih huruf-huruf ya. Karena kita lagi bahas bahasa ya. Jadi kita artikan huruf-huruf. Huruf-huruf al-jazimah. Al-jazimah berarti yang membuat fiil ya, yang membuat fiil menjadi apa, majzum ya, menjadi majzum. Apa itu majzum? Majzum berarti berharokat akhir sukun kalau sahih gitu ya. Kalau misal dia musanna berarti nunnya hilang gitu ya. Kalau dia jamak, kalau dia isim al-fa'alul khamsah ya, berarti nunnya hilang gitu ya, nunnya hilang. Kalau dia mu'tal akhir atau penyakit di akhir fiilnya, berarti huruf penyakitnya hilang gitu ya, itu majzum. Nah, seperti katabah, kemudian uktub misalnya, itu fil amr ya, uktub. Nah, baknya kan harokatnya sukun, nah itu majzum ya. Tapi di sini kita bukan dalam bentuk fil amr ya, kita fil mudhari ya, kita fil mudhari yang dia kemasukan huruf-huruf sebelumnya, maka fi'il mudhari setelahnya menjadi apa? Majzum. Baik. Ma tajzimu fi'lan wahidan. Apa yang menjazamkan? Apa yang menjazamkan ya? Tajzimu ya. Menjazamkan. Menjazamkan satu fi'il, fi'lan wahidan itu satu fi'il saja. Apa yang menjazamkan satu fi'il saja. Ya. Jadi ada fi'il atau adat ya, bukan fi'il ya, huruf ya, huruf yang bisa menjazamkan satu fi'il saja ya. Dan ada juga mata jizimu fi'lain, apa yang menjazamkan dua fi'il. Fi'lain itu dua fi'il atau dua kata kerja ya. Jadi kalau kemasukan adat ini, maka yang dijazmkan itu bukan hanya fiil pertama, tapi fiil kedua juga jazm, gitu ya, menjazmkan dua fiil. Baik, sampai sini jelas? Jelas Ya, tidak? Ustaz. Ya, Jelas. Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Saya hapus nggak apa-apa? Ya, Ustaz. Udah. Kalau nggak ada hapus nggak bisa di scroll. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu allati tajzimu fi'lan wahidan, yaitu yang menjazmkan satu fi'il saja ya, yang menjazmkan satu fi'il saja. Contohnya fi'lan wahidan ya, yang menjazmkan satu fi'il saja ya, menjazmkan satu fi'il saja.
Contohnya kata lan, ya, atau huruf. Ini huruf ya, kita nyebutnya huruf ya. Harful lam. Lam ini bukan maksudnya satu lam ini bukan ya, tapi huruf lam saja. Lam yalid. Ya, ini contoh lam yalid walam yulad. Gitu ya, lam yalid. Maka karena sebelumnya ada lam, maka fiil yalid ini jadi berharokat sukun. Lam yalid. Lam yusolli. Nah, ini aslinya, ini kan aslinya fiilnya mu'tal akhir ya. Yusolli. Gini ya. Nah, aslinya kan seperti ini. Yusolli. Gini ya. Ada ya-nya di akhir ya. Tapi karena ada lam atau didahului oleh lam, maka jadinya lam yusolli. Ya, ya-nya nggak ada, hilang. Ini majzumnya fiil mu'tal akhir. Ya, lam yusolli. Baik. Kemudian contoh yang kedua adalah huruf lamma. Nah, lamma, lamma ya'lam, lamma yarji. Lamma ya'lam, lamma yarji. Nah, ini contohnya ya. Kalau ada lamma berarti ya'lamnya sukun, yarji'nya juga sukun. Alam. Alam ini sebenarnya dari lam ini ya harusnya. Karena A-nya ini sendiri ya. A-nya ini artinya apakah gitu kan? Apakah. Nah, jadi sebenarnya yang bikin itu lam gitu ya. Lamnya ini yang membuat dia majzum. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam nashrah. Gitu ya. Alam nashrah. Kemudian alamma. Alamma. Alamma yahdur. Nah, ini mohon maaf sebelumnya saya belum bisa menjelaskan ya perbedaannya ini. Kalau yang saya tahu saya beritahu. Jadi lam ini artinya tidak ya atau belum gitu ya. Yang ini juga sama ya. Tidak atau belum. Tidak atau belum. Ya. Kalau A-nya apakah? A-nya apakah? Lamnya artinya tidak atau belum. Kemudian yang lamul amr itu artinya perintah ya. Liyakhruj. Liyakhruj. Kayaknya bukan yang ini ya. Liyakhruj. Harusnya liyakhruj ya. Kalau yang lamul amr itu harusnya bukan liyakhruj yang ini ya. Kayaknya contohnya kurang pas ya. Nah, kalau yang lamul amr itu contohnya kayak di fal yatana fasil. Oh, bukan ya. Fal yatana fas. Nan fal yatana fas. Fal yatana fasil mutanafisun. Ya. Itu lamnya lam amr. Itu lamnya lam amr. Tapi kalau ini jadi lam amr juga ya berarti bisa juga ya. Tapi saya kurang tahu ini. Liyakhruj ini dari ayat yang mana ya. Biasanya kalau li, biasanya sininya jadi fathah. Liyakhruja. Gitu ya. Liyakhruja. Liyaj'ala. Li'adhaba. Harusnya seperti itu. Tapi kalau di sini liyakhruj, nah ini saya sendiri kurang tahu. Kurang tahu maksudnya contoh dari ayat atau dari hadis yang lamar amarnya li itu belum. Saya belum nemu ya. Mungkin nanti bisa dikabarkan pada saya. Baik. Kalau yang saya tahu yang lam amr itu yang di surat Mutaffifin itu fal yakana fasil ya mutanafisun. Nah, fal yakana fas maka berlomba-lombalah orang-orang yang berlomba-lomba. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kan sudah dikabarkan tadi orang-orang yang di surga itu kondisinya bagaimana. Mereka ada di dipan-dipan, kemudian minum minuman yang belum kebuka sebelumnya, dan minumannya itu wangi, itu kan harum. Nah, kemudian terlihat bahagia. Nah, maka kalian berlomba-lombalah kalian hasil mutanafisun. Baik, seperti itu.
Kemudian la an-nahiyah, la yang ditujukan untuk larangan. Ya. La yang ditujukan untuk larangan. La tajlis, jangan duduk. Nah, ini jelas ya. Fala taqraba hadhihi syajarata. Fala taqraba. Maka janganlah kalian mendekati pohon ini, gitu kan? Fala taqraba. Nah, wala taqrabu zina. La taqrabu. La taqrabu zina. Itu juga lanya la nahiyah, la larangan. Ya, la larangan. Nah, yang nggak saya jelaskan ini ya, alamnya sama lama. Nah, ini afan saya belum ini apa namanya mengerti ya artinya. Mungkin nanti bisa kita ini ya sambil saya cari tahu dulu. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Ini ya sambil saya coba cari tahu ya. Lama sama alam. Ada pertanyaan? Silahkan. Tafadhal. Halo? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada. Gimana? Belum ada, Ustaz. Oh, belum ada. Baik, jelas? Jelas ya? Sebentar, Ustaz. Tadi yang di mutafifin itu. Fal yatanafasil mutanafisun itu yang lamnya itu yang Fal, yang al-nya. itu lam itu ya. Jadi lamnya itu lam untuk perintah. Oh, yang di falnya itu ya. Nah, Ustaz. Coba kalau di ini ya, surat mutafil ya. Fal yatanafasil mutanafisun. Baik. Di ayat yang ke berapa? 26. 26. Tandanya orang berlomba-lomba. Nah, hendaknya orang berlomba-lomba. Maka berlomba-lombalah gitu. Fal yatanafasil mutanafisun. Karena di atasnya kan sudah dijelaskan itu. Ya, yashharuhul muqarrabun. Maka orang-orang yang dekat itu mereka menyaksikan innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang berbuat kebaikan itu berada di dalam kenikmatan. Alal araiki yang turun. Mereka bukan hanya melihat, mereka duduk-duduk di atas dipan sambil ngelihat, gitu kan, sambil melihat apa namanya kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, gitu kan. Ta'arifu fi wujuhim nadharat na'im. Kamu bisa tahu dari wajah-wajah mereka ada kebahagiaan dari kenikmatan yang mereka dapatkan. Yusqawna min rahiqin makhtum. Mereka diberikan minum dari rahiq yang tertutup, yang maktum tertutup. Khitamhu misk, tutupnya itu dari misk. Maka dari itu, ya, maksudnya dari setelah penjelasan kenikmatan itu semua, ayolah lomba-lomba gitu. Makanya lomba-lomba buat mendapatkan surga gitu loh. Gambarannya itu kurang apa namanya? Gambarnya itu seperti itu gitu. Baik. Lama al-jazimah wa hiya allati tadkhulu 'ala al-fi'li al-mudhari' wa taj'alu majzuman wa ta'ti bi ma'na nafyin huduthi syai' ba'dahu ba'd lakinnahu sayahduthu yawman ma. Baik. Lama al-jazimah di sini ya artinya adalah atau dia adalah sesuatu yang masuk. Ini ya, saya lagi membaca pengertian dari ini ya. Dan yaitu dia adalah sesuatu yang masuk kepada fi'il mudhari dan menjadikannya jadi majzum gitu ya. Seperti ini ya, lam ya'lam. Wa ta'ti bi ma'na nafyin, nafyi hududzi syai', dan artinya adalah sebagai bentuk penafian atau eh, negasi ya, negasi atau penafian dari terjadinya sesuatu.
Gitu ya. Lam ya'lam berarti ya tidak terjadi gitu ya. Atau belum terjadi. Ya hampir sama ya. Artinya kayak lam gitu ya. Berarti hampir sama ya. Artinya kayak lam itu sama. Lakinnahu sayahdusu yawman ma. Tapi dia itu akan terjadi pada hari tertentu gitu. Gitu ya. Jadi misal lama ini berarti definisinya artinya memang tidak ya atau belum gitu ya. Tidak atau belum gitu ya. Tapi nanti kemungkinan akan terjadi, akan dilakukan. Kemudian nanti akan terjadi kemungkinan akan dilakukan. Gitu maksudnya. Ya, silakan dicatat ya. Ini saya ambil dari situs Maudhu. Ya, dari situs Maudhu ya. Gimana tadi, Ustaz? Apanya? Tadi jadi lama tadi itu Lama tadi itu adalah untuk untuk apa? Menafikan suatu kejadian atau suatu tindakan. Nah, menakan suatu kejadian atau tindakan. dan Nah, atau tindakan. nah, tapi bisa jadi akan terjadi pada waktu yang akan datang. Gitu loh. Oh, contohnya bisa, Ustaz. Kalau di situs ini contohnya adalah Kalau yang di surat apa itu? Al-Baqarah itu. kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Nah, sekali-kali tidak, ya. Lamma yaqdi ma amarah. Apa? Coba ya, kita sesuaikan. Kalau dari situs Maudhu ini, itu di surat ini ya. Kata apa tadi? Di surat Abasa. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Mana? Kalau di sini, di terjemahan mana? Ayat keberapa ya? Tahu nggak? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Hal yanzuril insanu ila ta'amih. Anna. Oh ini dia. 23 ya. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Gitu kan? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Gitu kan? Belum melaksanakan. Tapi di sini lama itu seperti tadi, gitu ya. Bisa jadi nanti akan dilaksanakan. Pada saat dikatakan itu belum melaksanakan, jadi nanti kedepannya akan dilaksanakan. Seperti itu. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kemudian contoh lagi adalah am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamullaha alladhi jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Nah, ini bisa dilihat situs-situsnya ya di situs-situsnya jadinya. Contoh-contohnya di situs Maudhu. Ya, di situs Maudhu. Maudhu ya. Nama situsnya Maudhu memang. Maudhu. Oh, Nah, kemudian yang alamna ya. Kita coba cari yang alamna. Nah, apa ya? Pelan-pelan ya. Kita kan sambil belajar bareng. Alamna. walamma sama ya, Ustaz. Walamma yang Ya. tadi contohnya. Walamma sama. Walamna yang mana? Contoh yang ini tadi bisa masuk nggak yang walamma itu ayat berapa sih Al-Baqarah itu? Mana? Kayak Walamma gimana? ja walamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Beda Tapi itu. ayat berapa ya lupa. Pada Ketika. natullahi ala kitab. Itu artinya ketika yang itu. Oh, sana kayak mana sih ayat berapa itu ya? Lupa. Itu artinya ketika. Oh, beda. Lama ja'ah atau lama ini berarti ketika datang gitu. Kalau lam, Hmm. jadi yang dimaksud kan di sini jazm. Jadi setelah kata lama itu fiilnya sukun gitu loh. Hmm. Gitu. Kalau misal enggak, ya kalau enggak masuk nanti. Telah Kalla lamma yaqdi ma amarah. Seperti itu contohnya.
Sekarang saya lihat contoh yang alamma ya, karena di sini terbatas sekali. Contohnya maksudnya dari Ustadz Aceng tidak ada gambaran luas ya. Mana alamma? Mana harusnya sih hampir sama kayak yang ini ya, seperti yang alam. Ya. Mana alamma? Tuh, alamma malah jadi isim ya. Malah isim ya dia. Ada yang jadi isim. Isim malah jadi alma ya. Kalau diketik di ini situs malah jadi alma. Dan dimaksud adalah alamnya. Baik, masih belum nemu, ya, jadi mungkin nanti bisa dicari di ini ya. Mana harf alamnya coba ya. Kalau kita makna harf ya. Alamnya. Baik, alamnya di sini. Tapi lama ya, masuknya lama, bukan alamnya. Nggak nemu ya. Allahu a'lam. Kalau di sini harfu nafi fi mudhari wa yaqulu ila madin wa hatta waqtil hadith. Baik, nggak ada. Baik, lupakan. Nanti kalau misal saya cari-cari lagi di kitab-kitab lainnya. Nah, qadarullah ini kita belum ini. Baik, sampai sini jelas? Kita lanjutkan atau berhenti dulu? Gimana? Lanjut ya? Ukti Lihati, lanjut. Ustaz, yang tadi yang di abasa itu ya kan lama, setelahnya itu jazmnya yang yako Yakdi. itu, yakodi itu. Ha-ha. Kan yakdi harusnya ada ya-nya. Oh, ada ya ininya. Yang Harusnya kayak ya. gini. Kayak yusolli ini loh. Iya, iya. Kan harusnya gitu. Tapi kan itu nggak ada. Dibacanya pendek kan? Kalla lamma yakdima. Langsung kan? Iya. Apakah dibacanya yakdima? Enggak kan? Kalla Enggak. lamma yakdima amarah. Hal yang guril gitu kan. Iya, Nah, iya. jadi itu majzum. Fi'ilnya majzum. Tapi majzumnya bukan sukun, tapi dihapus huruf penyakitnya yang di akhir. Gitu. Baik, jelas? Kita lanjut ya. Sudah? Iya, Ustaz. Ah, jam berapa ini? 20.35. Taib. Allati, ya salam kelebihan. Allati tajzimu fi'lain. Allati tajzimu fi'lain. Yang menjazmkan dua fi'il. Berarti ini nanti ada dua gitu ya fi'ilnya. Setelah ada atau setelah huruf, fi'ilnya ada dua. In tajtahid tanjah. In. In di sini jika. Jika ya. In tajtahid tanjah. Kalau atau jika kamu bersungguh-sungguh, kamu akan sukses. Gitu. Tajtahid, ya kamu bersungguh-sungguh. Kamu bersungguh-sungguh. Pakai yang merah aja. Kamu bersungguh-sungguh ya. Ya. Tanjah. Ya. Tanjah. Kamu akan sukses. Jadi ini kayak dipakai untuk apa? Sebab akibat gitu ya. Kamu akan sukses. Jadi sebab akibat. Kalau begini maka begini, gitu ya. Itu in. In lam tadrus, in tadhab sa'anan. Kalau kamu pergi, saya akan tidur. Jadi ada sebab akibatnya, gitu ya. In tajtahid tanjah. Apalagi ya? Dia banyak, dia banyak. Nah, kalau begini maka begini. Itu in.
Ilma tata'allam tataqaddam. Ilma. Ilma ini apabila, ya bisa kita artikan apabila. Apabila, ya. Apabila kamu belajar, kamu akan maju. Ya, kamu akan maju. Ilma tata'allam tataqaddam. Gitu ya. Kamu akan maju. Ilma tata'allam, kamu belajar, dan kamu akan maju, gitu kan? Kamu akan maju. Ma taf'al syarran tandam. Ma taf'al syarran tandam. Kalau di sini berarti ma taf'al syarran tandam. Coba ya. Ma al jazimah. Coba kita baik. Kalau dilihat dari artinya, sudah ada ma, nggak ada ya di sini ya. Dan biasanya ada kalau ma. Lebih kepada syarat harusnya. Man, in, mata, kaifana, nggak ada malah ya. Baik, nggak ada. Ma taf'al syarran tanda. Allahu a'lam. Coba ya, kalau misal ini saya terjemahkan bukan makna ya, tapi kata setelahnya. Taf'al itu yang kamu lakukan. Taf'al kamu lakukan. Syarran ini keburukan. Tandam. Tandam itu kamu ya akan menyesal. Ma taf'al syarran. Nah, tandam. Ayo, apa? Maknya apa ini artinya? Di browsing tadi nggak nemu. Coba Ukti Dewi, menurut antum maknya apa ini? Apa yang kamu lakukan keburukan, maka kamu akan menyesal. Gitu. Bisa diartikan apa? Gitu. Nah, mungkin bisa diartikan apa ya? Apa saja yang kamu lakukan berupa keburukan, kamu akan menyesal. Bisa kita artikan apa ya? Tapi nanti kalau misal ada arti yang sesuai ya, bukan apa, silakan beritahu saya. Nah, ma taf'al syarran tandam. Ma taf'al syarran tandam. Kenapa? Udah lihat ya, ada syarat? Ma, ma itu apa yang buat Ustaz? Apa yang lain? Hmm. Ya kan? Ya, kita artikan apa di sini? Kita artikan apa? Ma taf'al. Ma taf'al syarran tandam. Baik. Bahkan kalau misal di translate pun artikannya adalah apapun yang kamu lakukan, kejahatan apapun yang kamu lakukan, kamu akan menyesalinya. Gitu ya. Kamu akan menyesalinya. Tandam itu menyesal. Ya. Jadi diartikan apa gitu ya? Diartikan apa? Apa saja yang kamu lakukan dari keburukan, kamu akan menyesalinya. Kita artikan apa? Ya, ini saya bukan nanya ya.
kita artikan kata ma itu apa. Gitu. Baik, jelas? Gimana? Cukup? Lanjut? Saya hapus nggak apa-apa? Tanya. Tafadhal. Kalau yang di Al-Baqarah ayat itu ayat 24. Orang ayat 24. Saya buka. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar. Fa in lam taf'alu falam taf'alu. Mana sih? Ayat berapa tadi? 24. 24. Kiri bawah terakhir. Baik. Ilam taf'alu. Itu dari lamnya. Nah, ilam taf'alu walan taf'alu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka jangan kamu lakukan. Jangan pernah kamu lakukan. Jika kamu belum pernah melakukannya, maka jangan pernah kamu lakukan. Baik. Tidak membuatnya. Ayat 24 ya. Jika kamu tidak mampu membuatnya ya, dan pasti tidak akan mampu, nah, oh ya, diartikannya seperti itu ya. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijaru itu ilam tadi. In sama lam. Ada dua. Adanya in sama lam. Ya, gabungan in sama lam. In sama lam. In sama lam. Jadi dia masuk yang itu ya Ustaz. Masuk yang gimana? Yang dua fiil ya. Iya. Tapi beda di sini. Di sini tidak ini. Jadi gini, untuk in itu memang aslinya itu bisa menjazmkan dua fiil in itu. Tapi tidak selalu dalam satu kata itu kemudian satu kalimat ya. Dalam satu kalimat itu ada dua fiil jazm yang kemudian itu karena in gitu. Atau bisa jadi in itu menjazmkan hanya satu fiil sementara akibatnya itu enggak jazm. Contoh ya. Ilam tadhab sa'adhabu. Ya, ilam tadhab sa'adhabu. Kalau kamu tidak pergi, maka saya akan pergi. Sa'adhabu. Itu tidak, kemudian bukan sa'adhab, itu bukan. Sa'adhab. Ya. Atau ilam tusalli, ya. Ilam tusalli, tadkhulun nar. Misalnya. Itu enggak ada, tadkhulunnya tetap tadkhul. Bukan tadkhul an-nar. Enggak, tadkhulun nar. Seperti itu. Tapi yang jelas kalau in itu biasanya adalah dari sebab dan akibat gitu. Sebabnya apa? Akibatnya setelahnya gitu. Kalau kamu tidak sholat, kamu masuk neraka. Ilam tusolli tadkhulun nas. Tadkhulun nar. Tapi kalau yang model langsung dua fiil seperti contoh ini, intajtahid tanjah. Jika kamu sungguh-sungguh sukses, kamu akan sukses. Bisa juga in ilam apa namanya? Ilam tafhamu tas'al. Ya, itu bisa. Kalau kamu nggak paham, tanya. Itu bisa juga. Itu menjasimkan dua fiil. Ilam tadrus tarsuh. Kalau kamu nggak belajar, kamu remedi, gitu, gagal. Itu bisa juga seperti itu. Baik, tapi ini masih in. Bukan ilam ya. Kalau ilam kan jadi gabung artinya. In sama lam. Gitu. Baik, jika tidak atau jika belum. Ada lagi pertanyaannya? Udah Ustaz. Baik. Moderator ini Ustadz Aceh hanya memberikan masing-masing satu contoh saja ya. Nah, man, ini ada berapa ini? Ada 12 ya, semoga kita selesai malam ini. Tapi kurang 13 menit. Baik. Man ya'mal su'an yujza bihi. Man ini artinya barang siapa.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini juga sama. Jadi sebab akibat gitu ya. Barang siapa. Wa man ya'mal su'an, siapa yang mengerjakan keburukan gitu ya. Saya mengerjakan keburukan, yujza bihi, akan dibalas dengannya. Dibalas, yujza bihi, dibalas dengannya. Maksudnya dengan keburukan itu. Nah, mahma tubtin tuzhirul ayam. Mahma tubtin tuzhirul ayam. Mahma ini selama ya. Selama mahma tubtin tuzhirhu al ayam, dan tubtin tuhzir gitu ya. Kalau yang ini tadi, nih bentar, poin bahasan kita kan menjazmkan dua fiil ya. Kenapa saya jadi lupa? Baik, yang atas ini man ya'mal. Nah, ini fiil yang jazm pertama, yujza ini jazm kedua. Harusnya kan yujza. Yujza ada ya-nya gini ya. Yujza. Tapi karena dia ada man di depannya, ya, maka jadinya yujza. Nah, ya atau alif ya, Afan. Alifnya ini hilang. Yujza. Jadinya begitu. Sama seperti mahma tubtin tuzhir. Nah ini tubtin tuzhir. Nah, selama apa ini? Tubtin tuzhirul ayam. Apa tubtin ya? Afwan ya, saya nggak tahu nih. Tubtin ya. Tubtin itu batan itu perut ya. Apa? Selama ini tuzhirul ayam ya. Maka nampak padamu hari-hari. Halo alam ini nggak paham, ini mungkin ketika ini ke di bahasa mungkin ya, coba kita cari ya. Ini nggak diberikan marojeknya juga. Mahma tubtin, mahma tubtin tuzhirhu hirhu al ayam. Al ayam. Oh, alah. Mahma tubtin ya. Mahma ini kalau diartikan secara global ya. Oh, mahma berarti bukan selama ini, Afan ya. Kita hapus, kita hapus. Silakan dihapus. Mahma ini bukan selama. Mahma ini artinya apa saja. Gitu, Pak. Apa saja. Mahma tubtin, apa saja yang kamu sembunyikan. Apa saja yang kamu sembunyikan. Kamu sembunyikan. Tudhirhu al-ayam. Maka hari-hari akan mengungkapkannya. Akan menyingkapnya itu. Akan menampakkannya. Tudhirhu al-ayam. Tudhirhu artinya menampakkannya. Menampakkan. Nah, jadi kita mau menyembunyikan apapun, nanti suatu saat ya hari demi hari itu akan muncul sendiri gitu loh. Itu. Gitu ya. Kurang lebih artinya seperti itu. Baik. Nah, waktu itu ayat. Mata tadhab adhab. Nah, ini itu tadi. Ilam tadrus tarsub. Nah, itu tadi. Mata tadhab adhab. Mata ini kapanpun. Atau kapan saja. Kapanpun. Atau kapan saja. Kapan saja. Kapan saja kamu pergi, aku pergi. Gitu. Kapan saja kamu pergi. Kapan saja kamu pergi, adhab, aku pergi. Gitu ya. Aku pergi. Ini jelas ya. Ini sorry
Contohnya itu ya. Dilihat setelah kata mata, tadhab ini baknya sukun, adhab juga baknya sukun. Gitu ya. Nah, ini contohnya lagi. Saya ini ya. Ayyana. Coba kita yang cari yang ayyana. Ayyana. Mana ayyana. Untuk memudahkan itu makna fi mahalli nasbi dzarf zaman. Nah, contohnya ini saya kurang bisa memahami artinya ya. Baik. Dzarful zaman mustaqbal yakunu istifhaman. Ini dzarful zaman tapi saya nggak paham yang di apa namanya. Kapan saja kamu tuhmad siratuka. Oh, nah, tuhmad siratuka. Baik. Di mana saja ya? Ayana ini di mana saja? Di mana saja? Nah, kamu ayana tahsun sariratuka. Sarirah itu apa namanya ya? Kita nyebutnya gimana kalau dalam bahasa Indonesia itu? Sarirah itu keadaan saat sendiri gitu loh. Itu namanya sarirah. Ya. Tahsun itu baik gitu ya. Ya. Di mana saja kamu baik saat kamu itu sendirian ya. Sariratuka, keadaan sendirimu gitu ya. Keadaan sendirimu. Keadaan tersembunyi ya, atau keadaan sendiri. Ya, itu sarirah namanya. Mana salaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Barang siapa yang memperbaiki kebiasaan saat dia sendiri itu, maka Allah akan memperbaiki dia ketika dia sedang tidak sendiri, maksudnya nampak dengan banyak orang itu alaniah. Baik. Keadaan sendiriannya tuhmad maka akan dipuji. Tuhmad dipuji ya. Tuhmad siratuka. Siratuka itu kehidupan gitu ya. Kehidupan. Nah, penting bisa menjaga ketika sedang sendiri maka dia akan dipuji dalam hidupnya gitu. Nanti ketika sendiri itu nggak apa namanya nggak berlaku buruk gitu. Selalu baik meskipun dalam keadaan sendirian. Nah contohnya emang agak-agak ini ya agak ini saya sendiri kurang ini bagus contohnya bagus cuma agak dalam jadi perlu penekanan. Baik. Kemudian aina kita kenapkan sampai ini. Aina pun artinya kemanapun ya, kemanapun. Aina tadhabil tadhab Maryamu ma'ah. Kemanapun ibu pergi ya, tadhab kan pergi ya. Tadhab Maryam ma'ah. Maka Maryam juga pergi dengannya, ya. Kemanapun uminya itu pergi, maka Maryam juga ikut pergi bersamanya. Baik, itu aina. Anna yadhabil abu yadhabu Ali. Ini juga sama ya. Anna itu kemanapun ya. Kemanapun. Ini sama. Anna yadhabul abu yadhabu aliyun. Nah, kemanapun bapaknya
Zaidnya pergi, maka Ali ikut pergi bersama. Gitu. Baik, yang mana yang jazmnya? Yang jazmnya adalah fi'il yadhab. Di sini tadhab ini jazm aslinya. Tapi karena ketemu, ini aslinya kan sukun ya. Tadhab ini sukun aslinya. Kemudian di sininya ini juga sukun lam. Nah, ini kan juga sukun kan? Nah, sukun ketemu sukun ini nggak bisa. Makanya baknya ini di kasroh. Baknya di kasroh. Jadi aslinya ini sukun. Tadhab ini juga sama. Yadhab ini aslinya sukun di sini. Tapi karena sukun ketemu sukun. Nah, ini kan nggak bisa. Nah, maka dia di kasroh. Itu ya di kasroh. Aina yadhabil abu yadhab aliyuna. Gitu. Kalau yang ini kenapa nggak di kasroh? Ya, karena setelahnya hurufnya berharokat. Yadhab gitu kan? Itu kan. Yang ini juga kenapa yang tetap sukun? Karena setelahnya hurufnya fathah. Kalau setelahnya hurufnya sukun juga, gitu kan? Ya nggak bisa, gitu. Nggak bisa dikasih apa namanya? Nggak bisa dikasrohkan, mbaknya. Gitu. Baik. Jelas sampai sini? Halo? Jelas Ustaz. Nah, bagaimana yang lain? Ukti Hafsah gimana tadi? Belum ada suaranya. Iya, sambil ngikutin Ustadz. Nanti dilihat lagi. Jangan-jangan antum pusing ini dari tadi. Ya didengerin aja lah. Alhamdulillah. Berarti Berarti kenapa? berarti kalau sukun bertemu sukun berarti sebelumnya itu pasti kasrah ya Ustaz? Atau ada fathah atau domah yang lain? Atau Kasroh, pasti kasroh. Kusiro bisa babi iltiqai sakinatain. Contohnya ketika kita baca ayat ya, misalnya wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Kenapa dibacanya lumazatinil? Kenapa nggak tinal atau tinul? Pernah nggak nyambung ayat begitu? Pernah nggak? Wailul likulli humazatil lumazatinil. Pasti dibacanya lumazatinil. Karena nggak mungkin digabung kemudian lumazatinal itu nggak bisa itu, nggak ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Nggak ada, itu nggak ada kecuali yang sebelumnya itu memang dia berharokat, gitu kan? Fawailul lil musallina. Kenapa na? Karena fawail lil musallina, aslinya lil musallina, gitu. Kalau yang wailul likulli humazatin lumazah kan lumazatin. Tin itu kan aslinya harusnya secara tulisan kan begini ya. Tanwin itu aslinya nun sukun. Ini lumazah. Lulikul lihumazatil lumazah. Gitu kan. Harusnya begini, lumazatin gitu. Tapi karena diganti jadi tanwin maka dia begini. Lumazatil lumazah. Gitu kan? Tapi kalau dibaca berarti gimana? Kalau ikro misalnya, bukan Quran. Nanti dibacanya tin kan? Dibaca tin kan? Ya begini kan bacanya tin. Nah, makanya ketika ketemu alladzi jama'ama gitu kan. Ini kan sukun. Alladzi kan juga sukun di sini. Lamnya kan sukun kan. Nah, makanya dia nyambung ke sana lumazatin nunnya ini nggak jadi sukun tapi kasroh. Lumazatin alladzi jama'ama lawa'id gadah gitu. Jadi sukun. Begitu ya, Akhi Muhammad Fadl. Kayak surat itu Al-Ikhlas ya Ustadz. Yang mana tuh? Ya nil gitu. Yang mana? Qul huwallahu ahadunil gitu ya. Kayak gitu. Allahu ahadunillahus samad. Itu kan dun kan? Iya. Dun itu kan aslinya begini. Itu kalau ditulis secara arut itu begini, Bu. Dun. Dun. Ahadun kan? Ahadun. Itu aslinya kalau dalam kaidah penulisan arut malah begini ya. Ini bukan Quran ya, ini arut.
ahadun gitu. Itu gini. Tapi untuk meringkas itu kan kalau pakai tanwin, nunnya nggak ada kan. Jadinya kan gini. Itu kan ahadun. Nah, aslinya itu tanwin itu aslinya kan nun sukun. Gitu. Makanya dalam kaidah tajwid itu kan nun sukun atau tanwin. Sama kan hukumnya? Nun sukun sama tanwin. Nun sukun ketemu ba sama tanwin ketemu ba sama-sama iklab kan? Apa beda? Sama kan? Sama ya. Sama. Karena memang aslinya itu nun sukun itu ya tanwin. Tanwin itu ya nun sukun gitu lah. Tanwin itu ya aslinya nun sukun itu. Baik. Jelas? Jelas Ustaz. Baik. Insya Allah sisanya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya karena sudah jam 9, bahkan lebih 5 ya. Karena baik. Uti Dewi, jelas Uti Dewi? Insya Allah, Ustaz. Baik. Teh Yuliati gimana? Insya Allah, Ustaz. Semangat-semangat ya. Ini tinggal antum doang ini. Kelas online ini tinggal halakoh aja ini. Kita udah kayak halakoh. Halakoh kecil-kecilan ini udah. Ya, jadi anak harap ya antum tetap semangat lah sampai akhir. Minimal sampai kitab ini selesai gitu. Anak pengen menyelesaikan kitab ini, mengajak kitab ini sampai selesai. Udah anak pengen hasilnya itu, maksudnya nanti ada tes, ada ujian akhirnya. Terus anak lihat tuh bagaimana setelah belajar satu jilid kitab itu, kemudian di ujian akhir itu bagaimana, apakah kesulitan kan atau ternyata masih bingung penguasanya sampai mana gitu kan. Nah setelah itu kemudian nanti kita bisa lanjut ke tingkat yang selanjutnya, kemudian nanti akan buka kelas baru lagi untuk yang pemula lagi gitu loh. Untuk antum nanti lanjut aja ke kitab yang banyak qiraahnya itu. Kalau yang kita pilihnya mau udah aja. Naum yasarnya sudah jadi satu saja, kemudian selanjutnya ke kitab tatbiq saja, kitab qiraah atau kitab ya silsilah gitu ya, silsilah nahwu, silsilah shorof itu kan banyak nasnya, banyak ceritanya. Ya itu nanti bisa melatih qiraah, bisa melatih ininya. Ini kan kita masih teori, ya kan? Kita nggak banyak baca kan, kita hanya baca oh ini kalau ini begini, kalau ini begini. Tapi kita belum praktek itu loh, dari nahwu sorofnya loh ya, kita belum praktek. Kepengennya selesai satu jilid itu kita jadi praktek. Sebenarnya pengen buka kelas durusul lugha ya, karena durusul lugha itu kan dia nggak mengacu kepada pemahaman ini ya, dia nggak mengacu kepada ini, dia nggak mengacu ke kaidah ya. Secara umum itu lebih menekankan kepada tahadus sebenarnya, lebih menekankan kepada hafal kosakata gitu kan, kemudian bisa bercakap-cakap gitu kan. Hada kitab, hada kursiun. Itu insya Allah nanti yang kelas gratis ya, karena rencana nanti entah gratis atau mungkin murah itulah, karena pengen manfaatkan lagi semuanya. Insya Allah semoga bisa ini ya manfaat. Baik, cukup ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon antum ya, semoga bisa istiqomah. Ya, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu. Waalaikumsalam.